Alia Prameswari adalah seorang sekretaris muda berusia 25 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan besar di pusat kota. Sejak pertama kali diterima bekerja, ia dikenal sebagai sosok perfeksionis, disiplin, dan memiliki standar tinggi terhadap segala hal. Penampilannya selalu rapi, wajahnya selalu terjaga, dan setiap tugas yang diberikan kepadanya hampir tidak pernah mengalami kesalahan. Namun, di balik profesionalismenya, Alia juga dikenal memiliki temperamen yang mudah meledak. Ia sulit bersabar, mudah kesal, dan kerap meluapkan emosinya kepada orang-orang yang dianggap menghambat pekerjaannya. Bagi Alia, waktu adalah segalanya. Keterlambatan 1 menit saja bisa membuatnya merasa dunia sedang melawan dirinya. Apalagi pagi itu, ia memiliki tanggung jawab besar untuk menyiapkan rapat penting direksi yang akan menentukan masa depan perusahaan. Semua dokumen harus sempurna, ruangan harus siap, dan tidak boleh ada satupun kesalahan teknis. Di sisi lain kota, hidup seorang pria bernama Arga Wijaya berjalan dengan sangat sederhana. Ia adalah seorang tukang tambal ban yang menjalani hari-harinya di sebuah bengkel kecil di pinggir jalan. Penampilannya jauh dari kata mewah. Pakaian kerjanya penuh noda oli, tangannya kasar, dan wajahnya seringkali terpapar panas matahari. Namun di balik kesederhanaan itu, Arga adalah sosok yang tenang, rendah hati, dan pekerja keras. Ia menjalani hidupnya tanpa banyak tuntutan, menikmati setiap hari dengan kesabaran yang jarang dimiliki orang lain. Pagi itu, Alia berangkat ke kantor dengan tergesa-gesa menggunakan sepeda motornya. Pikirannya dipenuhi daftar pekerjaan yang harus ia selesaikan sebelum rapat dimulai. Jalanan yang padat dan sinar matahari yang mulai terik membuat emosinya semakin tidak stabil. Ia merasa seolah seluruh dunia sedang menguji batas kesabarannya. Tanpa peringatan, motor yang dikendarainya terasa oleng. Dalam hitungan detik, ia menyadari bahwa ban motornya bocor. Alia terpaksa menepi di pinggir jalan dengan napas memburu dan wajah penuh kejengkelan. Pandangannya langsung tertuju pada sebuah bengkel tambal ban sederhana yang berada tidak jauh dari tempat ia berhenti. Perasaan panik dan marah bercampur menjadi satu. Dalam benaknya, kejadian itu adalah bencana besar yang akan merusak seluruh rencana harinya. Tanpa memikirkan keadaan orang lain, Alia mendorong motornya menuju bengkel tersebut dengan langkah kasar dan hati yang dipenuhi amarah. Arga yang sedang bekerja langsung berusaha membantu. Ia memeriksa ban motor Alia dengan teliti dan mulai melakukan perbaikan dengan alat-alat sederhana yang dimilikinya. Namun bagi Alia, setiap gerakan Arga terasa terlalu lambat. Waktu yang terus berjalan membuat emosinya semakin tak terkendali tanpa memedulikan usaha Arga. Alia melampiaskan kekesalannya dengan sikap kasar, tatapan merendahkan, dan tindakan yang menunjukkan ketidaksabarannya. Ia tidak melihat manusia di hadapannya sebagai sesama, melainkan sebagai penghalang yang merusak rencana hidupnya pagi itu. Ketegangan memuncak ketika emosi Alia meluap tanpa kendali. Dalam kondisi tertekan dan penuh amarah, ia melakukan tindakan yang mendorong Arga hingga pria itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh di depan bengkel kecilnya sendiri. Saat itulah takdir mulai bergerak. Tubuh Arga terhempas ke tanah dengan alat-alat kerjanya berserakan. Rasa sakit menjalar di lengannya, namun yang lebih terasa adalah luka di harga dirinya. Ia berusaha bangkit, sementara Alia masih dikuasai emosi dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Di tengah situasi itu, seorang wanita melintas di trotoar dekat bengkel. Ia mengenakan seragam cleaning service, sebuah gedung perkantoran. Namanya adalah Sari, seorang wanita sederhana yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Alia. Meski berada di posisi yang jauh berbeda, setiap pagi, Sari selalu berangkat lebih awal dengan berjalan kaki, membawa harapan kecil untuk menjalani hari dengan jujur dan tenang. Melihat Arga terjatuh, Sari tanpa ragu menghampiri dan membantunya bangkit. Tangannya yang kecil menopang lengan Arga dengan penuh kehati-hatian. Wajahnya memancarkan ketulusan dan empati yang jarang terlihat di tengah hiruk-pikuk kota. Arga merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya karena rasa sakitnya berkurang, tetapi karena kehadiran Sari membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Cara wanita itu menolong tanpa menghakimi, tanpa melihat status atau penampilan, menyentuh bagian terdalam hatinya. Sementara itu, Alia memilih pergi setelah ban motornya selesai diperbaiki. Ia meninggalkan bengkel dengan perasaan masih kesal, tanpa menoleh ke belakang, tanpa menyadari bahwa tindakannya hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari berlalu. Arga tidak bisa melupakan sosok Sari. Wajah sederhana, sikap tulus, dan ketulusan hatinya terus terbayang di pikirannya. Di tengah kesibukan bekerja, Arga mulai merasakan perasaan yang selama ini tidak pernah ia kenal. Perasaan yang tumbuh perlahan, hangat, dan jujur, Sari sendiri tidak menyadari bahwa tindakannya pagi itu telah meninggalkan kesan begitu dalam. Baginya menolong
adalah hal biasa. Ia kembali menjalani rutinitasnya sebagai cleaning service dengan penuh tanggung jawab, membersihkan setiap sudut kantor, termasuk ruang direksi yang selalu dijaga kebersihannya. Di kantor Alia, kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Rapat direksi berjalan sukses berkat persiapannya yang sempurna. Pujian dan pengakuan kembali ia terima, membuat kepercayaan dirinya semakin tinggi. Namun di balik semua itu, kejadian di bengkel mulai muncul sesekali dalam benaknya, meski selalu ia tepis dengan pembenaran diri. Tanpa disadari, roda nasib telah mulai berputar. Beberapa hari kemudian, suasana kantor Alia terasa berbeda. Ada ketegangan dan antusiasme yang tidak biasa. Seluruh karyawan tampak sibuk mempersiapkan sesuatu yang besar. Kantor dibersihkan lebih teliti dari biasanya, susunan meja dirapikan, dan setiap detail diperiksa berulang kali. Alia segera mengetahui penyebabnya. Pemilik perusahaan yang selama ini jarang menampakkan diri, dikabarkan akan datang ke kantor pusat. Sosok yang selama ini hanya dikenal melalui nama dan kebijakan besar itu akan hadir secara langsung. Sebagai sekretaris direksi, Alia merasa ini adalah ujian profesional terbesar baginya. Ia memastikan segala persiapan berjalan tanpa celah. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada toleransi untuk kelalaian. Ia ingin tampil sempurna di hadapan pemilik perusahaan. Hari yang ditunggu pun tiba. Kantor dipenuhi suasana formal dan penuh hormat. Seluruh karyawan berdiri rapi menyambut kedatangan sosok yang selama ini hanya menjadi legenda. Langkah kaki pria itu terdengar mantap saat memasuki gedung, diiringi tatapan penuh kagum dan hormat dari semua orang. Saat Alia mengangkat pandangannya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Wajah yang berdiri di hadapannya adalah wajah yang sangat ia kenal. Wajah pria yang pernah ia hina, ia rendahkan, dan ia dorong jatuh di pinggir jalan. Sosok tukang tambal ban sederhana itu kini berdiri dengan wibawa sebagai pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Arga Wijaya bukanlah pria biasa. Bengkel kecil itu hanyalah satu dari sekian banyak usaha yang ia jalani. Kesederhanaannya adalah pilihan hidup, bukan keterpaksaan. Dunia Alia runtuh dalam sekejap. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Semua kesombongan yang selama ini ia banggakan terasa hampa. Ia dihadapkan pada kenyataan pahit tentang sikapnya sendiri. Sementara itu, Arga mengenali Alia dengan jelas. Ingatan tentang perlakuan kasar wanita itu masih melekat. Namun kini, ia memilih untuk mengamati, menilai, dan membiarkan waktu membuktikan segalanya. Pertemuan itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Alia. Bukan hanya tentang pekerjaannya, tetapi tentang cara ia memandang manusia, tentang harga diri, dan tentang arti kerendahan hati. Dan di balik semua itu, takdir juga tengah menyiapkan jalan lain. Jalan yang akan mempertemukan Arga kembali dengan Sari, wanita sederhana yang telah menyentuh hatinya tanpa menyadarinya. Sejak hari kedatangan pemilik perusahaan itu, hidup Alia Prameswari tidak pernah lagi sama. Setiap langkah kakinya di dalam gedung kantor terasa lebih berat dari biasanya. Wajahnya tetap rapi, sikapnya tetap profesional, tetapi di dalam dirinya terjadi kehancuran yang tak kasat mata. Ingatan tentang pagi di bengkel tambal ban terus menghantui pikirannya tanpa henti. Kesombongan yang selama ini menjadi tameng kepercayaan dirinya runtuh perlahan. Alia mulai menyadari bahwa sikap perfeksionisnya selama ini sering berubah menjadi senjata yang melukai orang lain. Ia merasa terjebak dalam bayang-bayang rasa malu yang semakin dalam setiap kali ia melihat sosok Arga berjalan di koridor kantor dengan wibawa dan ketenangan. Arga Wijaya menjalankan perannya sebagai pemilik perusahaan dengan cara yang berbeda dari bayangan Alia selama ini. Ia tidak menunjukkan arogansi, tidak menebar ancaman, dan tidak mencari kesalahan. Kehadirannya justru membawa suasana baru yang lebih tenang dan manusiawi. Sikap itu semakin memperkuat rasa bersalah Alia, karena ia menyadari bahwa pria yang pernah ia perlakukan dengan hina justru memiliki kebesaran hati yang jauh melampaui dirinya. Setiap kali Alia melihat Arga berbincang dengan para karyawan dari berbagai divisi, hatinya semakin tertekan. Ia melihat bagaimana Arga memperlakukan semua orang dengan hormat, tanpa membedakan jabatan dan latar belakang. Sikap itu menjadi cermin yang menyakitkan bagi Alia, memperlihatkan betapa dangkalnya cara ia memandang manusia selama ini di sudut lain gedung. Sari tetap menjalani pekerjaannya sebagai cleaning service dengan penuh tanggung jawab. Ia membersihkan ruangan rapat, lorong-lorong kantor, dan area direksi dengan ketekunan yang sama seperti biasanya. Tanpa disadari, kehadirannya mulai sering menarik perhatian Arga. Sosok sederhana itu menghadirkan ketenangan yang tidak ia temukan di dunia bisnis yang penuh tekanan. Alia memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia mulai menyadari kontras yang menyakitkan antara dirinya dan Sari. Dua wanita di lingkungan yang sama,
namun dengan sikap hidup yang sangat berbeda. Dari situlah benih penyesalan mulai tumbuh menjadi beban yang semakin sulit ia pikul. Perubahan sikap Arga sebagai pemilik perusahaan membawa dampak besar pada sistem kerja di kantor. Ia mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap budaya kerja, terutama terkait sikap antar individu. Profesionalisme tidak lagi hanya diukur dari hasil kerja, tetapi juga dari cara memperlakukan sesama tanpa menyebut nama. Arga menekankan pentingnya empati, etika, dan rasa hormat dalam lingkungan kerja. Kebijakan-kebijakan baru mulai diterapkan, dan atmosfer kantor perlahan berubah. Namun bagi Alia, perubahan itu terasa seperti hukuman yang diam-diam ditujukan kepadanya. Tekanan mental yang ia alami mulai memengaruhi performa kerjanya. Kesalahan kecil yang sebelumnya tak pernah terjadi, kini mulai muncul. Fokusnya terpecah. Pikirannya sering kosong, dan rasa percaya dirinya perlahan terkikis. Ia mulai merasakan bagaimana rasanya berada di bawah sorotan. Bukan karena prestasi, tetapi karena kegoyahan. Rekan-rekan kerja yang dulu segan dan takut padanya, kini mulai menjaga jarak. Alia merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya, meski tidak ada yang berani menunjukkan secara terang-terangan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kesepian di tengah keramaian. Di sisi lain, Arga semakin sering melihat Sari bekerja dengan penuh ketulusan. Setiap sudut yang dibersihkan, setiap tugas yang diselesaikan, dilakukan tanpa keluhan, dan tanpa tuntutan. Arga melihat nilai kehidupan yang selama ini hampir hilang dalam dunia bisnis yang keras. Perasaan kagum dan ketertarikan di hatinya tumbuh semakin dalam, perlahan namun pasti. Alia menyadari semuanya. Ia melihat bagaimana Sari diperlakukan dengan hormat oleh Arga, bukan karena status, melainkan karena sikap. Kesadaran itu menusuk hatinya dengan tajam. Ia mulai mempertanyakan ulang semua prinsip hidup yang selama ini ia yakini. Hari demi hari, Alia merasa seperti sedang menjalani hukuman sosial yang sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, tetapi rasa bersalah itu terus menggerogoti batinnya. Ia mulai memahami bahwa karma tidak selalu datang dalam bentuk yang kasar, melainkan dalam keheningan yang menyakitkan. Suatu pagi Alia berdiri di depan cermin, lebih lama dari biasanya. Wajah yang menatap balik tampak lelah, bukan karena kurang tidur, melainkan karena beban batin yang terus menumpuk. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Alia mulai menyadari bahwa kesuksesan tanpa empati hanyalah kehampaan. Jabatan, pujian, dan pengakuan tidak mampu menenangkan hatinya. Bayangan Arga yang jatuh di pinggir jalan, dan Sari yang menolong dengan tulus, terus berputar di pikirannya, membentuk luka batin yang menuntut penyembuhan. Di tengah kegelisahan itu, Alia mulai mengubah sikapnya secara perlahan. Ia mencoba lebih menahan emosi, lebih peka terhadap orang di sekitarnya, dan lebih rendah hati dalam menjalani tugas. Perubahan itu tidak mudah dan tidak instan. Setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan ego yang selama ini menguasai dirinya. Arga mengamati perubahan itu dari kejauhan. Ia tidak terburu-buru menilai, tidak pula berniat membalas perlakuan masa lalu. Baginya hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau belajar. Namun di saat yang sama, hatinya semakin condong kepada Sari, yang kehadirannya menjadi pengingat tentang makna ketulusan sejati. Sari tetap menjadi dirinya yang sederhana. Ia tidak mengetahui gejolak batin Alia, tidak pula menyadari perasaan Arga yang semakin dalam. Baginya, hidup adalah tentang bekerja dengan jujur dan menjaga hati agar tetap bersih di tengah kerasnya dunia. Arga Wijaya bukanlah sosok yang tiba-tiba berada di puncak kekuasaan. Di balik ketenangannya sebagai pemilik perusahaan, tersimpan perjalanan hidup yang panjang dan penuh perjuangan. Masa mudanya dihabiskan dalam keterbatasan, bekerja keras sejak usia belia, dan mengenal pahitnya hidup tanpa sandaran. Dari situlah lahir sikap rendah hati yang melekat kuat dalam dirinya. Kesuksesan yang kini ia raih tidak pernah membuat Arga lupa akan asal-usulnya. Bengkel tambal ban yang ia jalani bukan sekadar usaha kecil, melainkan simbol pengingat diri agar tidak terjebak dalam kesombongan. Baginya, kesederhanaan adalah cara menjaga hati tetap bersih dari rasa superioritas. Di kantor Arga semakin mendalami karakter orang-orang di sekitarnya. Ia tidak hanya menilai dari hasil kerja, tetapi juga dari cara seseorang bersikap saat tidak diawasi. Perhatiannya terhadap Sari bukan semata-mata karena ketertarikan, melainkan karena ia melihat cerminan nilai-nilai hidup yang ia junjung tinggi. Sementara itu, Alia terus bergulat dengan pergolakan batinnya. Ia merasa seolah sedang menanggung beban masa lalu yang tidak bisa dihapus begitu saja. Setiap keberhasilan kecil yang ia raih, kini tidak lagi membawa kebanggaan, melainkan pertanyaan tentang makna sejati dari pencapaian tersebut. Alia mulai menyadari bahwa ujian terbesarnya bukan berasal dari Arga, melainkan dari dirinya sendiri. Ia harus menghadapi bayangan dirinya yang dulu, yang penuh amarah, dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Kesadaran itu menyakitkan, namun juga membuka pintu perubahan yang sesungguhnya.
Di tengah ketegangan itu, takdir kembali memainkan perannya. Kedekatan Arga dan Sari mulai terlihat oleh sebagian karyawan. Perhatian yang tulus dan sikap saling menghormati menciptakan ikatan emosional yang perlahan tumbuh. Tanpa disadari keberadaan, Sari menjadi titik keseimbangan bagi Arga di tengah tekanan dunia bisnis. Alia menyaksikan semuanya dari kejauhan. Di dalam hatinya muncul perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan cemburu karena cinta, melainkan rasa kehilangan atas kesempatan menjadi manusia yang lebih baik sejak awal. Tekanan batin yang terus menghimpit akhirnya mencapai titik puncaknya. Alia mengalami kesalahan besar dalam pekerjaannya. Sebuah kelalaian yang berdampak langsung pada jalannya perusahaan. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia harus menerima konsekuensi nyata atas ketidaksempurnaannya. Kejatuhan itu terasa sangat menyakitkan. Bukan hanya karena posisi dan reputasinya terancam, tetapi karena ia sadar bahwa semua itu adalah hasil dari kelalaiannya sendiri. Tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan orang lain atau keadaan. Hari-hari Alia diliputi kesunyian. Ia tetap datang ke kantor, menjalani rutinitas dengan perasaan hampa. Sorot mata orang-orang di sekitarnya berubah, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kehati-hatian. Alia merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang rapuh. Posisi yang selama ini tidak pernah ia pahami. Di saat yang sama, Arga menghadapi dilema batin. Sebagai pemilik perusahaan, ia harus bersikap adil dan profesional. Sebagai manusia, ia melihat perjuangan Alia untuk berubah. Keputusan-keputusan yang ia ambil menjadi cerminan nilai hidup yang ia pegang teguh. Sari tetap hadir sebagai sosok yang konsisten. Ia tidak terpengaruh oleh dinamika kekuasaan, tidak pula terjebak dalam gosip dan penilaian. Kesederhanaannya menjadi penopang moral yang kuat bagi Arga. Kedekatan mereka semakin dalam, terbangun dari rasa saling menghargai dan pemahaman yang tenang. Alia di tengah kesunyian itu akhirnya mencapai titik terendah dalam hidupnya. Di sanalah ia mulai benar-benar memahami arti empati. Ia menyadari bahwa rasa sakit yang ia alami hanyalah bayangan kecil dari luka yang pernah ia sebabkan pada orang lain. Kesadaran itu menghancurkan sekaligus membebaskannya. Perubahan Alia kini tidak lagi bersifat sementara. Ia mulai menjalani hidup dengan sikap yang jauh berbeda. Setiap tugas dijalani dengan kerendahan hati, setiap kesalahan diterima sebagai pelajaran. Ia tidak lagi mengejar pengakuan, melainkan ketenangan batin. Di hadapan Arga, Alia merasakan tekanan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan ketakutan akan hukuman, melainkan dorongan kuat untuk jujur pada diri sendiri. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa diperbaiki. Arga menyadari perubahan itu dengan jelas. Ia melihat kesungguhan Alia dalam menata ulang sikap hidupnya. Namun di saat yang sama, hatinya telah menemukan arah yang lain. Kehadiran Sari telah mengisi ruang yang selama ini kosong. Menghadirkan kehangatan yang tidak lahir dari kekaguman, melainkan dari kesetaraan. Hubungan Arga dan Sari kini berada di titik penting. Keduanya menyadari bahwa perasaan yang tumbuh bukan lagi sekadar rasa simpati. Di balik kesederhanaan Sari, Arga menemukan keteguhan hati yang ia cari sepanjang hidupnya. Alia berdiri di persimpangan takdirnya sendiri. Ia tidak lagi berharap pada pengampunan atau kesempatan istimewa. Yang ia inginkan hanyalah menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Dalam diam, ia menerima kenyataan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi dan setiap kesalahan membawa pelajaran. Waktu akhirnya membawa semua tokoh pada titik akhir yang tidak bisa dihindari. Tidak ada lagi kebetulan. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Segala sikap, pilihan, dan perlakuan yang pernah dilakukan masing-masing, kini kembali dalam bentuk yang jauh lebih nyata. Keputusan besar diambil oleh manajemen perusahaan. Evaluasi menyeluruh, yang selama ini berjalan, akhirnya mencapai puncaknya. Struktur organisasi diperbarui, bukan berdasarkan kedekatan. Bukan pula semata prestasi masa lalu, melainkan berdasarkan karakter, integritas, dan kemampuan mengendalikan diri. Alia Prameswari menerima kenyataan pahit yang tak bisa ia tolak. Ia tidak lagi menempati posisi strategis yang selama ini menjadi kebanggaannya. Jabatan yang dulu memberinya kuasa dan rasa superior, kini dilepaskan darinya. Bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai konsekuensi atas sikap dan kelalaian yang pernah ia lakukan. Karma datang bukan dengan teriakan, bukan dengan penghinaan, melainkan dengan ketenangan yang menusuk. Alia merasakan jatuh tanpa didorong, kehilangan tanpa dirampas. Semua terjadi karena hukum sebab akibat yang bekerja dengan sempurna. Namun yang paling menohok bukanlah turunnya jabatan, melainkan perubahan cara orang memandangnya. Ia kini diperlakukan biasa, tanpa rasa takut, tanpa pujian berlebihan. Untuk pertama kalinya, Alia benar-benar berada di posisi setara dengan mereka yang dulu sering ia rendahkan. Di titik itulah, ia memahami makna karma yang sesungguhnya. Ia dipaksa merasakan hidup dari sisi yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Sementara itu, Arga Wijaya melangkah maju,
tanpa perlu menengok ke belakang. Sikap rendah hatinya tidak berubah meski kekuasaannya nyata. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tetap menghormati setiap orang tanpa melihat jabatan. Dunia bisnis yang keras tidak pernah berhasil mengubah jiwanya. Arga memilih jalannya sendiri. Ia tidak membalas penghinaan dengan penghinaan, tidak menukar luka dengan luka. Namun keputusan-keputusannya tetap tegas dan adil. Ia membiarkan karma bekerja tanpa campur tangan emosional. Di sisinya, Sari berdiri sebagai simbol ketulusan yang utuh. Kehidupannya tidak melonjak drastis, tidak pula berubah secara mencolok. Namun ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada jabatan atau harta. Penghargaan sebagai manusia seutuhnya. Sikap tulusnya yang dulu dianggap sepele, kini menjadi nilai paling berharga. Alia melihat semuanya dengan mata yang jauh berbeda. Tidak ada lagi iri, tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang tenang dan penerimaan yang pahit. Ia akhirnya menyadari bahwa penampilan, jabatan, dan status tidak pernah menentukan nilai seseorang. Sikaplah yang membentuk nasib. Hari-hari Alia kini diisi dengan kerja yang lebih sunyi dan sederhana. Tidak ada lagi ambisi berlebihan, tidak ada lagi dorongan untuk menguasai. Setiap langkahnya menjadi pengingat akan masa lalu yang tidak boleh terulang. Karma tidak menghancurkannya, tetapi melucutinya. Mengambil apa yang tidak seharusnya ia banggakan, dan menyisakan pelajaran yang akan ia bawa seumur hidup. Di akhir cerita ini, roda takdir berhenti berputar bukan karena keadilan ditegakkan oleh manusia, melainkan karena setiap orang akhirnya menerima hasil dari apa yang pernah mereka tanam. Kesombongan berakhir dengan kerendahan, ketulusan berbuah penghormatan, dan karma selalu datang tepat waktu.